Mari kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur atas kehadiran dan berkat Tuhan di tengah keluarga kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Kita dimampukan untuk terus berbagi kasih di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan di antara kakak dengan adik. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah malam ini, mari bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom untuk berbalas-balasan. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 sampai 2. Masih di mute, Bu, masih di mute. Khotbah dan salam di dalam syukur atas cinta kasih Tuhan yang kita alami di tengah-tengah keluarga. Marilah kita awali dan khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara adalah sumber keselamatan kita. Amin. Kan PKJ 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami datang di hadapan hadirat-Mu, dalam pujian kami, dalam syukur kami, dan juga di dalam doa-doa kami. Dengan penuh pengharapan di saat ini, kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan, merenungkan, dan bahkan kami pun juga disertai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menyatakan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, biarlah Ia boleh melayankan firman. Karena itu Bapa dalam sorga, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul hasil pembenaran. Ya, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-11. Begini katanya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Setelah demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah pengadilan, tentu orang yang duduk di kursi itu kemudian disebut sebagai terdakwa. Sebagai seorang yang terdakwa ada proses dalam pemeriksaan. Orang ditangkap polisi lalu kemudian diperiksa dulu. Ya, di dalam proses pemeriksaan itu lalu dibuat berita acara. Apakah pemeriksaan ini akan dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataupun juga orang lalu kemudian kalau dia dilanjutkan ke tahap pengadilan maka dia disebut tersangka. Dan dalam keadaan yang tersangka inilah lalu kemudian dia diproses sedemikian rupa lalu kemudian diadili. Duduklah dia sebagai terdakwa. Benar, saudara-saudara, kita mengenal azas praduga, tidak bersalah. Tetapi ketika orang duduk sebagai terdakwa, maka dia sudah menjadi bagian dari kesalahan.
ada yang didakwakan, ada yang disangkakan kepada dia. Nah, saudara, ketika seseorang yang duduk sebagai tersangka dan duduk juga di kursi terdakwa, lalu Bapak setelah proses pengadilan yang cukup panjang, ya, lalu kemudian orang dibebaskan. Gitu ya, sama seperti seorang perempuan. Dulu ada seorang perempuan, dia diperlakukan secara tidak adil oleh suaminya, lalu kemudian bahkan suaminya yang mengadukan dia ke polisi, lalu oleh karena itulah lalu dia diadili ya dianggap justru perempuan itu yang bersalah. Setelah proses panjang, lalu kemudian justru pengadilan memutuskan bebas si perempuan itu. Nah, saudara, apa yang disebut dengan bebas? Bebas itu adalah orang salah meskipun dia tahu pasti ada kesalahan. Ada sesuatu yang salah dan ada sesuatu yang keliru. Tetapi di dalam proses pengadilan itu hakim berkenan untuk membenarkan. Membenarkan itu bukan berarti bahwa perbuatan salahnya itu benar. Ya, membenarkan itu bukan berarti bahwa perbuatan kesalahan si terdakwa atau si tersangka ini seolah-olah benar. Tetapi saudara, di dalam keadaan situasi yang tertentu, maka kesalahan itu dipahami sehingga dianggap sebagai ya bagian dari sesuatu yang benar, maka lalu kemudian orang itu dibebaskan. Itulah saudara yang dimaksud dengan ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman itu bukan berarti bahwa kita adalah orang benar. Dibenarkan karena iman bukan oleh karena apa yang kita perbuat itu kemudian dan segala perilaku kita benar di hadapan Tuhan. Tidak. Karena Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 mengatakan tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah menyeleweng. Semua orang sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada yang benar dan tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi pengertiannya bahwa okelah. Ya, lalu kemudian orang diampuni dalam ketidakbenarannya itu. Orang beroleh pengampunan dalam ketidakbenarannya itu. Ya, orang dimaklumi, ya sudahlah. Gitu ya, lalu kemudian ia dianggap baik-baik saja. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin di rumah kita, ya anak kita atau cucu kita yang kecil pernah memecahkan kaca. Ya, saya ingat anak saya dulu kecil, wah, dia memecahkan kaca, prak, kacanya pecah. Gitu. Yang menjadi kekhawatiran kita bukan soal pecahnya kaca. Kaca mah gampang, pergi aja ke toko kaca kita beli. Yang kita khawatirkan justru kaca itu melukai kakinya. Ya, atau kemudian membelingnya ataupun juga pecahan kaca itu lalu kemudian kena kaki atau kena tangan sehingga melukai. Nah, saudara, kita tidak menjadi marah. Kita tidak kemudian bahkan mungkin yang mencubit anak itu, marah kepada anak itu. Cuma kita mungkin akan mengatakan, wow, hati-hati. Ya, kita tidak mempersoalkan bahwa kesalahannya itu kita maklumi saja biasa. Gitu. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan realitas kehidupan kita? Ketika kita melakukan kesalahan, ya ketika kita pun juga berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan memaklumi kok kesalahan kita. Tuhan tahu dia bagaimana dia mengampuni setiap kesalahan dan kekeliruan kita. Tetapi yang Tuhan khawatirkan jangan sampai kesalahan dan dosa itu pun juga lalu kemudian berakibat maut kepada kita. Karena itulah saudara, kita ini adalah orang-orang yang beroleh anugerah. Anugerah yang mengampuni, anugerah yang diampuni, anugerah yang membenarkan, dan anugerah yang membuat kita dibenarkan. Dan oleh karena iman itulah, oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita percaya kepada Yesus Kristus yang membenarkan perilaku kita, maka kita beroleh hidup damai sejahtera di dalam Allah.
Ya, maka kita hidup di dalam sukacita kita di dalam Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada pernah sebuah kasus pastoral, ya. Kasus pastoral tentang seorang supir bis. Nah, pekerjaan hariannya dia adalah supir bis. Lalu ketika dia bekerja, dia nyupir bis gitu, dia nabrak seorang anak. Ya, di jalanan. Namanya orang di jalan, ya sangat mungkin sekali. Ketika anak mau nyebrang, mungkin dia naik nyupir bis, gitu, lalu ketabrak. Anaknya wafat di tempat, anaknya tewas di tempat. Lalu si supir bis ini dia sangat menyesali, dia sangat merasa bersalah, dia sangat merasa tertekan sekali. Karena ketika dia menabrak anak itu, lalu dia lihat anak itu, dia seperti melihat anaknya di rumah. Karena anaknya di rumah pun juga seumuran dan besarnya juga sama dengan anak yang ditabrak itu. Karena itu dia sangat menyesal, dia sangat tertekan, lalu kemudian dia selalu ingat pada peristiwa itu, lalu dia memutuskan, saya tidak mau nyupir bis lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dia tidak nyupir bis lagi itu berarti dia tidak kerja. Dan kalau dia tidak bekerja berarti keluarganya tidak akan hidup. Dan keluarganya tidak akan dihidupi. Lalu bagaimana? Saya akan cari kerjaan lain tapi saya tidak mau nyupir. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Kalau nggak bisa dia nyupir, mungkin keterampilan dia satu-satunya ya nyupir. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh pendetanya? Yang dilakukan oleh pendetanya bagaimana membimbing orang ini, bagaimana dia menuntun orang ini untuk meyakinkan bahwa Tuhan mengampuni, bahwa Tuhan ya menyertai dia. Dia harus tanggung jawab memang, gitu ya, dia harus bertanggung jawab itu atas peristiwa itu, gitu. Tetapi setelah dia melakukan penjara dan apa gitu ya selama 2 bulan. Itu, tapi lalu kemudian dia pun juga dengan sungguh-sungguh dia menyesali dan dia mulai ya merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, dan dia yakin oleh iman dan percaya Tuhan yang mengampuni, maka dia mau kembali untuk melakukan pekerjaannya sebagai supir bis. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang seringkali merasa ketika dia bersalah, maka dia merasa teringat terus kesalahannya. Orang yang paling berat, saudara, orang bersalah itu ketika orang menghukum dirinya sendiri. Bukan orang lain yang menghukum. Ya, bukan siapa-siapa yang menghukum. Tetapi dirinya sendiri. Ketika dirinya sendiri lalu menghukum dirinya, lalu oleh karena kesalahan itu dia terus dihantui dan dihantui oleh kesalahan itu. Ketika kesalahan itu pun juga terus membayangi dirinya. Ketika kesalahan itu pun juga terus seolah-olah menghantui lalu menekan dia. Maka dia butuh pengampunan. Saudara, pengampunan itu bukan orang lain yang membutuhkan, tapi dirinya. Ya, dirinya lah yang membutuhkan pengampunan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan dalam ayat yang pertama ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah, Allah yang mengampuni. Ya, dengan iman, percaya, yakin, teguh, maka kita adalah orang-orang yang bersukacita. Karena itu saudara yang kekasih, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita sadar benar bahwa kita semua manusia punya salah, tapi Bapak Ibu yakinlah, kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, dan di dalam kasih itu kita sungguh-sungguh beroleh pengampunan, supaya dengan iman kita bahwa kita diampuni, bahwa dengan iman bahwa kita pun juga diperbaharui, dengan iman bahwa kita pun juga dengan sungguh-sungguh kita percaya Tuhan memaafkan, Tuhan mengampuni, Tuhan memaklumi setiap kesalahan kita,
maka hiduplah kita dengan damai sejahtera. Dan dengan pesan sama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, supaya saudara dengan kasih Kristus, dengan cinta Tuhan Yesus yang mengampuni, maka kita bisa beroleh hidup yang dibenarkan. Supaya kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan kita beroleh sukacita dan damai sejahtera yang meliputi hati setiap kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Untuk selanjutnya adalah doa syafaat, kembali kepada mohon Bapak Pendeta. Ya, baik. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita dan bersyukur atas anugerah kasih Tuhan yang mengampuni kami, memaafkan dan memaklumi dan memampukan kami untuk hidup dengan hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan juga yang tahu benar dan menyelidik ke dalam setiap hati kami, sehingga di dalam setiap pergumulan-pergumulan dan doa-doa kami kepadamu Tuhan, kami sungguh yakin, kami sungguh percaya bahwa ada jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik dari setiap masalah-masalah kami. Dan di saat ini pun juga Tuhan, ketika kami harus bergumul dengan berbagai macam problem, kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan juga yang memberikan ketekunan kepada kami, sehingga kami boleh selalu menantikan kuasa Tuhan yang terbaik bagi kami. Di saat ini Tuhan juga yang menjadi penolong. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Kami sungguh mau Tuhan juga yang menyertai saudara-saudara kami yang sedang menderita lemah tubuh. Tuhan menyertai Bapak Rajio. Tuhan juga menyertai Bapak dan Ibu Subono. Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Widyo Rumekso. Dan biarlah Tuhan Allah juga yang menyertai setiap orang tua kami dalam segala keberadaan. Tuhan juga yang menolong dan menyertai Oma Sagedi, ya. Tuhan juga yang menyertai Ibu Leman. Tuhan juga yang menyertai Ibu Mardiana. Tuhan jugalah yang menyertai Pak Indrajat. Tuhan juga yang menyertai Bapak Joli dan Ibu Nuryani, agar di dalam setiap langkah Tuhan selalu menyertai mereka orang tua kami. Tuhan memberkati mereka agar mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam usia mereka yang lanjut, mereka pun juga boleh merasakan cinta Tuhan yang melimpahi mereka. Tuhan memberkati juga Ibu Linda, Ibu Sumira, Ibu Samira, Ibu Esther. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami, Bapak Abdi. Tuhan berkati Randy dan juga Bein dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Biarlah di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami tahu benar apa yang kami gumuli. Dan kami percaya benar bahwa cinta Tuhan selalu ada dan menaungi kami semua. Tuhan hadir dalam rumah kami, memberkati seisi rumah kami. Tuhan juga yang memberkati anak, menantu, cucu. Kiranya Tuhan membuat hidup kami sungguh-sungguh bersuka cita. Karena itulah Tuhan Allah Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan yang paham benar apa yang kami gumuli. Kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam kelemahan. Sungguh kami mau bergantung kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih. Kita lanjut kepada persembahan. Saudara-saudara, karena berkat dan kasih Tuhan senantiasa ada di atas kita, maka kita pasti dicukupi segala kebutuhan kita. Mari kita bawa persembahan kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Persembahan dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer rekening yang tertera di layar. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Masih di mute, Bu. Bu Linda di mute. Mari kita serahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan bersemangat. Tuhan, saat ini kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai-Mu. Kiranya dialami semua orang. Terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita sambung nyanyi bersama lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baktian selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Sama